sedih sekali ya ternyata ya anak-anak magang ini. Bahkan dia tuh kadang sampai dikasih kerjaan sama istilahnya mentornya itu kerjaan yang sebenarnya tuh bukan kerjaan magang dia gitu. Malah kayaknya lebih enak kerja daripada kuliah sih Kak. Oh iya, dulu nggak tahu banget tuh ada kayak website khusus footage gitu tuh nggak pernah tahu. Oh iya, buat cari pertama kali itu benar-benar susah sih. Jadi harus benar-benar mainin koneksi banget lah gitu. Tapi setidaknya dengan ada oknum yang baik, ada oknum yang menurut kalian tidak baik, itu kan juga menjadikan pembelajaran lah ya. Iya. Waktu ketemu ini sih. Ketemu sama siapa? Hotman Paris. Oh iya. Permisi, boleh minta foto nggak? Terus aku bilang aja, mama saya ngefans banget sama Bob. Selamat datang di Kapok, harus ada Biar belajar. Aduh, damai banget hidup gue hari ini, gak ada Gilang. Nggak deh, kita merindukan Gilang kok yang lagi tugas ke luar negeri ya. Which is Surabaya. Oke, jadi mumpung gak ada Gilang nih, gue udah sama ciwi-ciwi imut-imut dan cantik-cantik ini. Jadi boleh dong perkenalkan dong dirinya sendiri dong, masing-masing maksudnya. Mulai dari kamu deh. Oke, dari aku, nama aku Michelle. Boleh kasih tahu kuliahnya di mana, jurusan apa? Oke, aku kuliah di Universitas Ciputra Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, sekarang semester? Semester akhir, semester 8. Oke, mantap. Oke, halo semuanya. Aku Salsa. Aku kuliah di UMN jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, sekarang semester akhir juga sama? Iya, semester akhir juga sama. Oke. Halo, nama aku Yvonne, kuliah di Universitas Tarumanegara, jurusan psikologi, udah lulus. Udah lulus. Oke. Jadi ketiga ciwi-ciwi cantik ini adalah anak-anak magang lah ya. Jadi kita kali ini mau bahas sedikit-sedikit tentang magang. Jadi untuk yang masih kepo atau buat yang masih penasaran tuh caranya magang tuh kayak gimana sih, cara dapetin kerjaan di magangnya tuh kayak gimana sih. Nah, kita korek-korek Anis di sini. Oke. Pertanyaan pertama. Tulis number 1. Kayak ujian ya. Oke, jadi sebenarnya program magang itu apa sih? Ini kan kalian kan beda beda jurusan ya sebenarnya ya. Tapi kebetulan magangnya itu untuk divisi yang sama, betul? Betul. Oke, jadi sebenarnya gunanya magang tuh apa sih? Nah, siapa nih yang menjawab nih? Cari yang pertama tentunya cari pengalaman ya. Terus bisa bantu kita juga kalau misalnya ada potensi kita yang lain yang mau digali gitu. Kalau menurut pribadi. Oke. Buat kalian berdua? Kalau dari aku sendiri, karena aku semester akhir itu juga salah satu persyaratan untuk kelulusan. Dan juga kalau buat aku sendiri sih, ini nambah pengalaman dan juga nantinya untuk peluang kerjanya kan juga bisa dilihat dari CV, ada penambahan pengalaman dari situ juga gitu. Oke. Oh, jadi di CV itu bisa ditulis ya pengalaman magang? Bisa. I see. Iya. Nah, untuk yang program magang yang kalian sedang lakukan sekarang nih, apakah ini sudah sesuai dengan jurusan kalian, atau misalnya kalau kalian magang tuh memang harus sesuai sama jurusan kalian atau dibebaskan sih sebenarnya? Kalau dari kampus aku sih lebih kayak apa ya? Harus disamain gitu loh sama misal kita nih kan aku ilmu komunikasi belajarnya misal markom sama PR gitu kan. Jadi harus yang sesuai, misal tracknya harus sesuai kayak markom gimana atau PR-nya gimana kayak gitu sih. Kalau Oke. dari aku, kalau Michelle atau Yvonne gimana? Di aku sendiri kan aku jurusan psikologi ya. Magangnya konten kreator kan jauh banget. Itu gimana tuh? Tapi di aku sendiri aku ngerasain bahwa aku ada potensi lain nih yang mau digali nih. Saya dengan bantu aku sebenarnya dengan magangnya juga aku kebantu buat cara aku bisa misalnya ngomong sama orang. Aku masih kurang jujur. Itu bisa kebantu banget buat aku bisa ngomong sama orang tanpa harus merasa bahwa oh ini gitar gimana ya caranya ngomong sama orang. Oke, jadi bantu juga sih sebenarnya karena di era public speaking. Iya, betul benar. sih. Dan secara psikologi juga ada hubungannya di situ sih. Iya. Alright, kamu apakah sesuai sama jurusanmu nih, Michelle?
Kalau dari aku, ya sesuai karena untuk pengambilan magang sendiri divisinya harus sama kayak yang kita pelajari. Yang tadi kamu jurusan apa? Komunikasi. Oh, komunikasi. Iya, Jadi komunikasi. ini magang konten kreator juga nih. Iya, Sama bareng-bareng tuh sejalan sama. Iya, sejalan. I see. Oke. Waktu mau cari magangnya itu sendiri, apakah prosesnya itu dibantuin sama kampus atau kalian nyari sendiri atau gimana sih sebenarnya? Kalau aku sih nyari sendiri ya. Nyari sendiri, jadi kayak kita tuh ada, kalau dari kampus aku kita kayak diajarin bikin akun LinkedIn. Terus oke. kita tuh bisa cari-cari gimana, misal perusahaan apa misal yang lagi ada lowongan magang atau lowongan kerja bahkan. Terus juga kita juga diajarin gimana caranya kita tuh kayak ngebikin profile LinkedIn kita tuh kayak menarik di mata HR gitu. Oh iya, ada perkuliahan atau Ada. kayak begitunya, Ada, trainingnya jadi ada. kayak seminarnya gitu loh. Jadi kayak semua anak angkatan tuh harus ikut. Jadi kayak gimana caranya nge-upgrade. Jadi karena apa ya, kalau misal udah mau semester akhir nih, mahasiswanya tuh harus ikut seminar itu. Ntar dijelasin gimana ntar magang dari kampus, terus gimana cara kita tuh bisa dapetin magang gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Oke, kalau kampus kalian berdua ada juga nggak kayak gitu-gitunya? Kebetulan kalau aku karena udah lulus jadi cari-cari sendiri sih. Ini nggak tahu ya lucu apa enggak. Jadi ceritanya kan lagi nyari di LinkedIn, ya kan. Aku tuh nyarinya sebenarnya content writer. Kan mau gali potensi Writing kamu. Iya. Nah, terus kan ada nih dari kapan kan muncul. Aku asal main apply aja, yang penting content writer gitu. Tahu-tahu keesokannya pas mau interview buat magang, adik aku tanya, "Kakak tuh interview buat yang apa nih?" gitu. Content creator gitu. Hah, kok content creator? Bukan kakak bilang kemarin content writer? Oh iya juga, ya udahlah nggak apa-apa, terobos aja. Oh, jadi sebenarnya ini kayak naik bus salah jurusan sebenarnya ya. Maunya ke Rawamangun jadinya ke Ciputat ya. Oh gitu. Tapi ternyata setelah diselamin lagi jadi tahu. Jadi nih. tahu ya, jadi nggak apa-apa lah, seru juga kok magang sih. Iya benar. Kalau Vishal udah dapet exposure juga nggak dari kampus? Kalau dari kampus aku sih sebenarnya ada channel beberapa kan. Jadi kayak kalau dari kampus sendiri kayak menawarkan mau nggak masuk di channel-channel ini. Tapi kalau semisal nggak mau juga nggak apa-apa, tapi cari sendiri. Tapi I see. carinya ya kita ini sih carinya benar-benar kayak main Instagram kayak di info magang dan lain-lain. LinkedIn juga main sendiri gitu. Cuman nggak oke. diajarin. Jadi basically sebenarnya cari magang tuh sama aja kayak cari kerjaan. Iya. Iya, Benar. Oke, tapi aduh ini nggak tahu deh off record apa enggak ya, tapi enggak lah, kita kan mau kupas semuanya ya. Tapi sebenarnya magang tuh ada yang dibayar dan enggak, atau emang semuanya enggak dibayar atau gimana sih? Kalau dari pengalaman aku ya, aku tuh dulu punya temen, dia tuh magang juga kan di salah satu kayak apa sih, marketing agensi gitu. Oke. Dia bagian sosmed-sosmednya lah. Dia tuh sempat dibayar 500.000 per bulan. Tapi tuh karena dia cerita kayak dia tuh dapat kerjaannya tuh overwork banget gitu loh, bahkan Overload, oke. overload, bahkan dia tuh kadang sampai dikasih kerjaan sama istilahnya mentornya itu kerjaan yang sebenarnya tuh bukan kerjaan magang dia gitu. Oke. Dengan bayaran 500.000. Oke. Sama dulu tuh aku dulu pernah kan kayak sempat keterima di salah satu perusahaan. Cuma entah gimana ceritanya tiba-tiba tuh perusahaan itu bangkrut. Dan aku tuh cuma masuk magang cuma 2 hari. Oke. Dan waktu pas 2 hari itu tuh aku bener-bener nggak tahu gitu loh, ini aku harus ngapain, kayak job desk-nya juga bingung harus gimana dan segala macem. Cuma emang katanya tuh itu dibayar kayak 1 juta per bulan. Oke. Maybe cuma karena masuknya cuma 2-3 hari dibayar ya setengah bulannya aja 500.000 gitu. Oke. Cuma ada juga yang unpaid beberapa kan. Cuma lebih banyak yang aku temuin tuh unpaid sih. Yang paid itu banyak, yang paid itu nggak terlalu banyak. Cuma sekalinya ada pasti kayak kerjaannya tuh overload dan kayak di Tapi push susah gitu. banget nggak sih sebenarnya untuk nyari kerjaan magang yang paid gitu?
susah menurutku. Susah ya? Susah. Setuju semua ya, susah. Iya, susah. Kompak sekali kalian nih. Ketika membicarakan tentang uang, kompak sekali. Aku suka ini. Oke, emang susah ya. Jadi Iya, susah. apa sih proses rekrutmennya tuh bener-bener mirip banget kayak kerja justru. benar, Oh, benar. I see. Udah pernah ada pengalaman berapa kali ini kalian magang? Baru sekali kah atau udah Kalau lebih dari buat sekali? aku sih baru sekali ini Baru sih. sekali? Iya, baru sekali. Oke. Aku kalau yang lain? sebelum yang pas kuliah ada itu sebelum lulus ya. Oke, sebelum lulus plus sekarang juga ikutan magang lagi, jadi Iya. udah ada 2 pengalaman lah Iya, ya. Oke, iya. kamu sekali juga? Aku 3 sih. Oh, kamu 3 kali? Yang tadi Oke, oh iya betul, Iya. yang cuman 2 hari, hari itu. sama oke. Iya. Wow, oke. Ceritain dong pengalaman-pengalamannya nih pas lagi magang nih. Apa pengalaman yang kalian bisa ambil sebagai seorang mahasiswa yang merasakan yang biasanya cuma duduk kuliah dengerin dosen, sekarang udah masuk ke dunia kerja untuk beberapa bulan ini. Itu pengalaman yang kalian dapet tuh apa? Enak nggak jadi pegawai? Malah kayaknya lebih enak kerja daripada kuliah sih, Kak. Oh iya, iya. Semenjak Really? magang tuh kan masih lanjut kuliah. Itu kayak rasanya kayak udah kayak, duh ngapain ya masih ngurusin kuliah gitu, kayak mending magang aja gitu. Oh gitu. Iya, jadi kayak malah kuliahnya yang harusnya diurusin masih diketeteran. Dosen dengerin ya. Ini mahasiswa-mahasiswanya nih seperti ini. iya. Oh gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Waktu lagi magang di perusahaan ada gitu. Waktu itu juga lagi ngerjain seminar proposal. Oke, aku tanya semprol kue. Kue semprol. Itu semprong, Kak, semprong. Ada yang Oke, bilang salah. ada yang bilang sempro, ada yang bilang sempro. Di aku Oke. sempro, Oke, proposal. Itu lumayan ribet sih. Oke. Karena mesti ngerjain bab 1 bab 3, terus ngerjain lagi laporan magang, itu ribet sih, keteteran. Oke. Nah, untuk prosesnya sendiri nih, kalau magang itu apakah kalian harus mengerjakan hal-hal yang dibutuhkan si perusahaan itu atau kalian cukup observasi aja? Tergantung perusahaan sih, Kak. Oh gitu, tergantung permintaan perusahaan. Iya, jadi waktu itu aku sempat magang juga di perusahaan sebelumnya, dan itu tuh emang kayak anak magangnya kan gak cuma aku dan banyak gitu kan. Kebetulan emang tugasnya itu banyak banget, jadi kasarannya tuh kita ngerjain kerjaan perusahaan tapi kita tuh magang gitu. I see. Alright. Gitu sih. Kalau yang lain bagaimana? Dari Michelle atau Yvonne? Di aku kayak keduanya sih, soalnya waktu ngerjain laporan juga disuruh kayak kalian juga harus observasi nih tempat perusahaan kalian ini seperti apa dan ilmu apa aja yang kalian dapat sama magang di perusahaan itu. Gitu sih. Kurang Kalau dari aku sih kurang lebih sama sih sama kayak Yvonne gitu. Kayak kita ada laporannya juga kayak apa aja sih yang dipelajarin dari sana gitu. Oke, baiklah. Nah, untuk yang mahasiswa-mahasiswa yang lagi nonton nih, kira-kira ilmu yang kalian udah dapet dari magang ini atau magang-magang sebelumnya itu apa yang bisa kalian ambil? Dari Yvonne dulu deh. dari aku ya. Ya kayak yang aku bilang di awal, aku tuh lemah banget di public speaking. Oke. Kayak susah aja ngomong sama orang tuh karena ada masa lalu lah. Dan dengan magang ini kebantu sih ke public speakingnya, jadi lebih berani untuk mengutarakan pendapat gitu. Dulu kayak sempet takut-takut, sekarang udah lumayan kebantu buat dalam hal public speaking. Oke, wow, that's great. Kalau untuk kamu gimana, Salsa? Kalau dari aku sih lebih ke ini sih, jadi kayak ilmu-ilmu yang waktu dulu aku belajarin di kuliah itu kepake di sini. Karena kan dulu waktu kuliah kan aku ilmu komunikasi ya, dan aku sendiri pelajarannya tuh nggak cuma seputar markom sama PR. Waktu semester pertama tuh kita juga diajarin kayak gimana cara ngambil foto yang bagus, fotografi, terus ngedit video juga gimana, dan itu juga lumayan kepake sih karena emang di bidang markom sama PR, apalagi zaman sekarang kan udah digital banget ya, apa-apa pakai sosmed, dan itu tuh butuh banget kayak misal kita bisa desain minimal pakai Canva lah yang basic Betul. banget, terus sama ngedit video sedikit buat konten TikTok atau mungkin Instagram Reels atau YouTube Short kayak gitu sih.
Jadi ilmu lah ya, kepake banget iya, lah ya. karena kan juga ngedit video itu kayak video yang kita posting di medsos atau foto atau postingan apapun lah, itu kan kayak semacam apa ya, branding buat misal Betul. perusahaan atau branding buat kita sendiri gitu. Betul. Jadi kayak kenapa anak ilmu komunikasi itu juga harus bisa belajar ngedit video dan kayak fotografi ya, karena branding kita tuh mau kita tentuin kayak apa gitu. Kayak misal di Kaplan kan brandingnya itu adalah kayak education buat kita tuh kalau misal mau keluar negeri gitu kan. Jadi ya kita harus nge-branding misalnya Kaplan nih, kalau misal kalian mau banget nih ke kuliah di luar negeri, kalian bisa ke kita, nanti kita bantuin. Dan brandingnya emang kita tuh selalu kasih informasi-informasi yang emang diperluin sama mahasiswa-mahasiswa yang misal S2 di luar negeri atau S1 di luar negeri gitu sih. Kalau dari aku kayak gitu paling. Oke, jadi yang sesuai sama konteksnya lah. Iya, Maksudnya ketika benar. kalian kerja di yang memang produknya itu untuk belajar atau education, berarti kontennya juga harus berurusan dengan Iya, education. Dengan kosmetik berarti ya harus dengan kosmetik, Iya. things like that. Oke, that's great. Gimana Michelle? Kalau dari aku sendiri sih selama magang di sini ya, itu aku belajar banget kayak misal dari editing video gitu. Kalau dari kampusku dulu itu kayak misal kita bikin video film-film gitu, selalu ada kayak kan satu tim, jadi kayak ada job desk-nya masing-masing. Jadi kita kadang nggak kebagian buat editing, tapi di sini jadi kita belajar lagi, terus kebantu juga sama dari Salsa. Kadang kita tanya-tanya ke Salsa, Sal nih caranya gimana ya, Sal caranya gimana gitu. Bisa tukar pikiran. Iya, Iya, tukar pikiran. bener. Lumayan banyak sih belajar Iya. dari Salsa Iya, juga iya, kayak bener. Sal nih kok kayak gini ya gini, Iya. cara nge-splitnya gimana gitu. Ini pakai yang ini nih yang split Oke. gitu-gitu. Gitu sih belajar Cara dapet nge-script. footage-nya gimana nih? Iya, Nah, bener. yang biasanya sama Salsa. Dulu nggak Oke. tahu banget tuh ada kayak website khusus footage gitu tuh nggak pernah tahu. Oh iya, ada? Iya, ada. Iya. Terus baru tahu waktu Ketahuan awal. kayaknya yang paling tua nih aku deh. Nggak tahu sama sekali. Hah, emang ada ya? ada gitu. Oh gitu. Iya. Bahkan itu pun juga perlu kuliah ya yang kayak gitu-gitu. Iya, betul. Wow. Anak-anak kecil yang suka pada bikin footage atau video-video editing di TikTok segala macam itu mereka gimana ya? Itu Nah, dia. otodidaknya ya? Otodidak. Karena sekarang juga udah kebantu banget sih Kak, kayak di CapCut sendiri kan biasanya editing yang lagi ngetrend di kalangan Gen Z itu adalah CapCut karena bisa nyambung ke TikTok kan. CapCut itu punya beberapa kayak template video, jadi kayak kita tuh tinggal tempel aja video atau foto, nanti udah bener. jadi videonya. Oke, jadi mereka template. Iya, bener. Ada juga yang emang belajar otodidak, mungkin lihat-lihat YouTube, misal kayak ini boleh diomongin gak sih? Apa tuh? Kayak misal apa ya, kayak di fandom K-pop sendiri itu kan suka banget kayak fans-fansnya bikin kayak editing video, misal kayak buat ads di Subway atau di mana gitu kan, dan mereka mungkin biasanya belajarnya otodidak sih, kayak lihat di YouTube pakai Light Motion atau CapCut atau video editor apapun lah gitu. Jadi banyak tutorialnya di YouTube sih sebenarnya. Iya. Jadi ilmu sebenarnya banyak kalian dapat tuh justru pas kalian udah magang. Iya, udah bener. kerja ya. Iya, bener. Oke, that's interesting. Ada cerita-cerita lucu nggak ketika kalian lagi magang ini? Pengalaman-pengalaman lucu atau cerita-cerita lucu gitu yang unforgettable? Apa ya? Yang Apa waktu ya? ketemu ini sih. Ketemu sama siapa? Hotman Paris. Oh iya. Oh iya. Di mana? Di Asta. Di Asta Iya, di Asta. kemarin. Oh, oke. Sempet Terus? foto bareng juga. Terus? Jadi gimana nih ceritanya nih? Waktu kita lagi ngonten sama kan, tiba-tiba tuh ada Pak Hotman lewat gitu. Mentornya tuh bilang foto aja gitu. Tuh aku kan malu kayak enggak enak gitu. Terus tuh kayak mikir ya foto aja kali ya gitu. Yaudah di foto tuh. Terus tuh udah akhirnya permisi, boleh minta foto nggak? Terus aku bilang aja, mama saya ngefans banget sama bapak sama om. Tapi mamamu yang ngefans, bukan kamu ya. Wow. Ya udah akhirnya foto bareng. Gitu Oke, sih paling. oke, itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan ya. Kayak tiba-tiba ada Hotman Paris lewat. Oke. Dia bilang mamanya loh yang ngefans loh. Padahal kita semua ini sama Om Hotman itu gila, kita Iya. ini banget, Gini-gini. ngefans banget sama Om Hotman. Kok Om sih?
Hotman. Nah, iya. Kakak Hotman. Ya pas ketemu juga gini-gini. Oh iya gitu. Emang udah signature-nya kayaknya Iya, ya. iya, iya. Kak Michelle sama Salsa punya pengalaman lucu nggak yang nggak bisa dilupain? Apa ya? Apa ya lucu? Lucu atau apapun itu, atau mungkin sedih, ngerasa aduh kok struggling banget ya, atau misalnya ada pengalaman happy juga. Pokoknya apapun itu pengalaman yang nggak bisa kalian lupain. Sebenarnya lebih banyak struggling. Waduh. Waduh. Dia sampai bisik-bisik. Apa Lebih ya? banyak struggling ya. Ini karena ini kan kalian latihan jadi pekerja ya, Iya. jadi ya you know lah how struggle we are ya Iya. as karyawan gitu maksudnya. Oke, ini kayaknya Michelle kayak ada yang mau diceritain nih. Gak tahu Apa sih. ya? Kalau struggling waktu itu sempet dapet apa ya, kayak mentor magang yang bisa dibilang tuh ngerjain banget deh pokoknya. Oke. Jadi tuh Jadi ini oknum ya. oknum ya, ini oknum ya guys ya. Oknum ya. Oh, bukan ini bukan semua mentor nggak gini kok. Aku Iya. juga pernah dapat mentor yang baik banget pokoknya. Oke. Jadi tuh waktu pas apa ya, kan aku emang kalau magang tuh selalu cari di bagian kayak konten sosial media gitu-gitu kan, dan kayak kebetulan mentorku ini dapet kebagian tuh aku ngeliatin konten aku gitu loh, kayak misal kontenku nih udah jadi gitu kan, udah oke lah gitu, tinggal di approve lagi ke yang misalkan kalau misal apa ya, urutan organisasi anak magang, misal anak magang, mentor, atasnya lagi misalnya Iya, atasan benar. atau supervisor gitu kan. Nah terus pokoknya tuh pasti approvalnya ke mentor baru dulu. ke supervisor Betul, kan. betul. Udah aku minta approval dari mentor, katanya udah oke, ya udah tinggal aku kirim ke supervisor. Last minute tiba-tiba dia bilang kayak ubah aja, tambahin ini segala macem gitu. Ini dari mentornya nih. Iya, dari Iya. mentornya. Oke, padahal udah dapat ACC nih. Iya, baru Iya. dapet ACC, dan Mhm. itu tuh kayak benar-benar last minute. Dan kalau aku sempat bilang ke mentorku ini, tapi kalau misal ditambahin nantinya bakal begini terus Iya. udah gas aja gitu. Jadi kayak agak bener. membuat oke gitu. Sebenarnya struggle-nya di situ sebenarnya. Iya. Oke. Loh, kenapa setuju di sini? Oke, ini berarti dari oknum nih. Ya, oknum ya, guys, ya. Ada beberapa oknum, ada oknum lah ya yang sama aja kayak sekolah mungkin ya. Ada oknum yang senioritas. Iya. Tapi ada juga banyak yang baik, membantu. Tapi aku gitu. juga sempet sih Kak dapet kayak mentor yang baik banget. Waktu itu sempet kayak aku tuh kena omel di waktu aku magang dari supervisor gitu. Terus tiba-tiba mentorku tuh ngechat aku lewat Japri gitu lah, lewat personal chat, bilang kayak Salsa sabar ya, mungkin Mbak supervisor ini nggak apa ya, lagi moodnya lagi jelek atau gimana, karena kita semua juga kena omel kok sama dia yang gitu-gitu. Jadi Oke. ada yang baik juga kok guys, nggak semua mentor Iya. magang tuh kayak apa, kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu Oke. itu, enggak. Pasti ada juga yang baik kok. Tapi meluruskan nih, berarti setiap program magang tuh ada mentornya. Iya. Ada. Iya. Oke. Dan mentornya itu biasanya adalah karyawan di divisi tersebut. Iya. Iya. biasanya gitu. Oke, yang memegang divisi tersebut atau yang bagaimana nih harusnya nih? Biasanya pegang divisi tersebut sih. PIC-nya lah ya. Iya, PIC-nya. PIC-nya. Baiklah. Oke, Michelle nggak ada pengalaman-pengalaman yang mau diceritakan dulu nih? Dia sudah mulai bingung ternyata. Apa ya? Kalau dari aku sih sama kayaknya kayak Salsa, kayak struggling juga ya. Kayak ya ada oknum Ya oknum yang kurang baik lah. oknumnya kurang baik, betul. Yang gitu sih. yang membekas di perasaan dan Betul. ingatan gitu. Iya. Baiklah, oke. Gitu. Tapi setidaknya dengan ada oknum yang baik, ada oknum yang menurut kalian tidak baik,
itu kan juga menjadikan pembelajaran lah Betul, ya iya, buat kalian. benar. Kalau di dunia kerja yang nggak semuanya Betul. like what you expect gitu kan, pasti ada yang nggak enak, ada yang enak. Sama seperti hidup ini, ada garam, ada asam, ada gula. Aku happy banget ada ya. Ada yang bisa bareng menyuarakan ini. Oke, penutup nih ya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa, kira-kira apa, ada nggak tips dari kalian untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau cari magang? Banyakin koneksi. Banyakin Betul, koneksi. benar. Oke. Benar. Kenapa tuh banyakin koneksi? Karena dari pengalamanku tuh nyari-nyari magang, aku waktu pas pertama kali, bener-bener pertama kali mau cari magang, aku tuh cuma bergantung sama pengalaman organisasi aku di kuliah gitu. Jadi kayak apa ya, agak struggling juga karena aku kan belum pernah punya pengalaman, istilah pengalaman kerja lah, cuma bergantung di pengalaman organisasi. Dan Benar. aku tuh baru dapet magang itu setelah aku minta tolong, bisa dibilang ya special person lah gitu. One of my special person gitu. Jadi Oke. Kita berganti topik menjadi Iya. gitu. Jadi kayak apa sih ya, biasalah kayak curhat ke temen atau curhat ke siapa gitu, ke orang tua segala macam, kayak mungkin mereka mau bantu, misal ada temen yang lagi cari apa gimana, dan dari situ aku baru ketemu di situ. Jadi kayak buat cari pertama kali itu benar-benar susah sih, jadi harus benar-benar mainin koneksi banget lah gitu menurutku. Oke. Dari Michelle? Kalau dari aku sih jujur ngerasa susah banget ya buat dapet ini, karena bener-bener pure nyari sendiri. Jadi kayak kalau tips dari aku sih pantengin Instagram kayak info magang gitu-gitu, terus LinkedIn juga. Kebetulan kan aku nggak pakai koneksi sama sekali, dan keterimanya bener-bener last minute, bener-bener dari deadline-nya kampus. Hari Senin sudah harus kerja maksimal. Ini bener-bener kayak hari Jumat, kayaknya hari Jumatnya kalau nggak salah tuh keterima gitu. Kayak iya ampun, kayak untung banget gitu. Jadi kayak ya gitu sih, bener-bener kayak kalau bisa, kalau setiap ada yang muncul kayak oh ini sesuai sama yang aku cari nih gitu, langsung daftarin aja, kayak nggak usah mikir-mikir dulu, langsung, karena kan kita nggak tahu keterima atau enggaknya. Jadi kayak bener-bener semuanya aku daftarin kemarin. Oke. Gitu. Sebar jala lah ya. Iya, sebar jala bener semuanya. Ada ikan yang masuk. Betul, bener. Oke. Gitu. Yvonne, ada tips-tips? Dari aku sih kurang lebih sama kayak Salsa sama Michelle. Susah banget nyari even pekerjaan juga susah gitu. Ini pun sebenarnya juga random gitu. Dari saya kan aku nyari bahkan juga dari yang HR juga apply kan, cuman benar-benar gak ada yang reach out balik. Jadi ini pun benar-benar lagi random banget bisa keterima gitu. Ya kembali lagi mesti banyak koneksi ya Wak. Susah kalau nggak ada koneksi dengan even pun kayak Salsa apa namanya, Apa? yang aduh ya, kamu apa nih Apa? sih? Aduh Kenapa yang apa lo? sih yang apa ya yang New itu tadi bilang apa namanya gabung Kenapa? di apa sih Organisasi. even itu pun pengalaman iya, organisasi ya. pengalaman organisasi pun juga kayak harus juga apa ya, banyak juga gitu loh. Bener. Jadi banyakin koneksi. Benar. Banyakin koneksi, nomor 1. Pas magang belajar yang serius. Belajar serius. Kayaknya itu bukan tips deh. Intinya berarti banyakin koneksi. Hajar aja semua kesempatan yang Iya, ada. benar. Ambil aja. Karena you will never know Iya. siapa yang akan panggil kalian. Benar. Jangankan magang, cari kerjaan aja susah. Benar. Ternyata sedih sekali ya ternyata ya anak-anak magang ini. Tapi happy dong, udah dapat Happy. pengalaman Happy, pekerjaan, happy. bisa menghiasi CV kalian. Betul. Harapannya ke depan gimana nih nanti nih setelah sudah selesai program magangnya? Ya semoga untuk diri sendiri sih bisa cepet dapat pekerjaan. Amin. Sedih Yang banget lain. ya.
Kayak meles banget ya. Semoga dapat kerjaan gitu. Amin. Kamu juga berharap Amin. cepat-cepat dapat kerjaan. Bener. Iya. Bener Iya, nggak usah meles gitu juga dong. Gimana sih? Oke, bos-bos yang lagi Bener. nonton, boleh Tolong hire silakan dilirik. Semua ini kapabilitasnya oke-oke banget. Boleh dada-dada silakan. Oke, thank you so much for listening for us. Nanti kita ketemu-ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Semoga kalian semua sukses buat dapetin pekerjaan. Amin. Gajinya sesuai. Amin. Jam kerjanya juga sesuai. Aduh, amin. Aduh, Apalagi nih? berasa kayak lagi di gereja apa di masjid. Aminin terus. Ya pokoknya sukses terus deh buat kalian ya. Amin. Ya, thank you ya. Thank you. Bye-bye.